Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Surendis Rina, Arsitektur Interior 2017, anggota aktif IKMFT 2017, selaku Ketua Komisi Pengawasan Evaluasi dan Pengembangan Lembaga. Saya, Ordinal Cornelius, Teknisi 2017, anggota aktif PMFT 2017, di sini sebagai Wakil Ketua 1, Komisi Pengawasan Evaluasi dan Pengembangan Lembaga. Perkenalkan, Muhammad Sabil Haki, Teknik Elektro 2017, sebagai Wakil Ketua 2, Komisi Pengawasan Evaluasi dan Pengembangan Lembaga. Baik ya, pada hari ini kami akan memaparkan laporan pertanggungjawaban dari Komisi Pengawasan Evaluasi dan Pengembangan di tahun 2020. Lanjut saja. Ini agak melek. Oke, untuk daftar isinya bakal seputar anggota. Ini bisa dilihat aja. Oke. Untuk tahun ini sendiri kita ada 11 anggota, 3 pimpinan, dan juga 5 orang staf. Ini untuk deskripsi kerjanya. Bisa dibaca nanti di pre-read yang sudah dibagikan. Ini untuk deskripsi kerja untuk setiap pimpinannya. Nah, jadi untuk anggota kolega sendiri, tahun ini diamanahkan dalam 3 job desk. Yang pertama sebagai sahabat lembaga, IMD IMPI, dan juga BO, BSO, BOKKPD, sebagai sahabat bidang BEM, dan juga sebagai PJ atau SC Prokom. Oke, langsung masuk aja nih ke kondisi internal. Jadi pertama untuk koordinasi antara pimpinan-pimpinan, pertama untuk antar komisi, untuk confidence sendiri udah cukup baik karena komunikasi kita cukup lancar dan saling responsif satu sama lain. Kemudian untuk komisi kemahasiswaan sendiri sempat ada kendala di awal kepengurusan terkait keterlambatan penyampaian informasi, namun akhirnya di triwulan 2 dan triwulan 3 masalah itu sudah terselesaikan. Kemudian untuk poin ketiga, ke pimpinan umum sendiri karena sekarang ada sistem sahabat komisi dan pelaksanaannya terlaksana cukup baik, jadi informasi yang sampai ke pimpinan umum juga sudah sangat lancar. Kemudian untuk dalam komisi sendiri sudah cukup baik, kita banyak berkoordinasi melalui chat line daripada rapat secara langsung melalui Zoom ataupun bertemu langsung, karena sebagian besar pembahasan lebih banyak dibawa langsung ke rapat komisi. Nah, untuk mendalai sendiri sempat ada beberapa hambatan, beberapa waktu karena ada kondisi akademis di mana posisi kita semuanya tahun ketiga, jadi di beberapa waktu ada yang tidak bisa hadir dalam sebuah rapat ataupun kegiatan, namun akhirnya sudah kita sepakati untuk saling meng-cover job desk satu sama lain ketika memang tidak bisa. Untuk rencana strategis sendiri, perlu untuk meningkatkan intensitas komunikasi, baik itu internal komisi maupun antar komisi. Terutama ketika ada aspirasi yang masuk ya ke kolega sebagai salam ataupun sabit untuk komisi lain. Nah, kemudian untuk koordinasi pimpinan dengan anggotanya sendiri, anggota kolega tahun ini sudah sangat aktif ketika berdiskusi, jadi pembahasan di rapat itu sangat dinamis. Kemudian yang kedua, kedekatan pimpinan anggota juga tidak sebatas hanya job desk, jadi di luar dari pembahasan MPM, kita juga sering berkomunikasi untuk meningkatkan iklim sense of belonging ya. Kemudian yang ketiga, adanya evaluasi dari anggota bahwa dirasa kurang dibimbing oleh pimpinan secara follow up fokusan prokomnya. Nah, untuk rencana strategisnya sendiri, pimpinan perlu melakukan follow up lebih sering untuk penjagaan ketercapaian produk komisi, juga kesesuaian dengan perencanaan di awal. Kemudian yang kedua, perlu meningkatkan intensitas pertemuan yang tidak hanya untuk membahas hal-hal serius. Jadi, agar iklim dari komisi sendiri lebih dibawa lebih menarik gitu ya. Nah, kemudian untuk koordinasi pimpinan anggota dan staf, sebenarnya staf sudah sering menghadiri rapat komisi yang mengundang staf, akan tetapi involvement-nya masih sangat minim. Hal ini karena staf sendiri masih ada beberapa hal yang cukup bingung, jadi tidak bisa involve dalam diskusi. Kemudian untuk koordinasi ke staf sebenarnya lebih banyak ke anggota daripada pimpinan, namun hal ini dirasa cukup efektif. Untuk rencana strategisnya, perlu memastikan di awal bahwa anggota, staf, dan pimpinan memiliki pemahaman yang sama ketika membahas di sebuah rapat komisi. Terus juga perlu komunikasi yang lebih baik agar sense of belonging terutama dari staf lebih terasa. Ya, selanjutnya untuk evaluasi sahabat lembaga dan sahabat bidang kolega MPM FTW 2020.
Next. Oke, jadi ini ada daftar untuk sahabat lembaga dan sahabat bidang masing-masing. Bisa dilihat untuk sahabat bidang kan kita berfokus ke bidang BEM FTUI. Jadi di sini bisa lihat per koridornya dan per bidangnya itu siapa aja anggota yang megang, dan juga untuk lembaga-lembaganya seperti BO, BSO, BOK, KPD itu siapa-siapa aja yang megang. Bisa dilihat kembali di pre-read-nya. Next. Jadi ini untuk sahabat bidang BEM pertama-tama. Jadi evaluasinya itu untuk pertama, peran sabit kolega pada bidang kebendaharaan itu dirasa kurang relevan karena sudah ada hubungan dari BEM ke konfidannya, dan komunikasi sabit MPM dengan BPH BEM itu perlu ditingkatkan lagi karena masih adanya batasan komunikasi antara sahabat bidangnya dan juga BPH dari bidang tersebut, sehingga terkadang ada informasi yang terhambat penyampaiannya itu beberapa waktu. Dan juga adanya sempat kebingungan terkait pembagian tugas dan koordinasi tentang kaderisasi BSO dengan bidang BEM yang berkaitan dan MPM. Yang bidang BEM yang berkaitan itu berarti ya IPTEK ya, karena BSO kita Net IC. Lalu untuk ada pengawasan terhadap proker BEM itu kurang berjalan karena kurang jelasnya job desk sabit terhadap pengawasan keberlangsungan proker BEM juga. Dan juga ada pengecekan LPJ BEM itu biasanya dilakukan oleh tim penilaian, sehingga adanya kemungkinan sabit kurang update dengan progres dari bidang yang dipegangnya tersebut gitu. Nah, tapi dari evaluasi ini kita juga merencanakan beberapa renstranya, yang salah satunya itu ada menghubungi BEM secepatnya setelah pembagian sabit, dan juga pengumpulan database BPH BEM sebisa mungkin itu setelah dilakukannya penghubungan antara sabit dengan bidang BEM tersebut gitu. Lalu untuk kedua itu adanya pembuatan SOP sabit bersama BEM agar lebih jelas juga job desk serta batasan untuk sabit ini itu seperti apa. Misalnya ada berisi pengawasan prokernya, pengecekan LPJ, kesepakatan MPM, bisa ikut campur sejauh apa untuk bidang tersebut, dan lain-lain sebagainya. Lalu bisa juga membuat MPC lagi berisi BPH BEM dan seluruh anggota kolega atau seluruh anggota MPM. Sebenarnya lebih disarankan menggunakan Line Square karena terdapat main room untuk koordinasi keseluruhannya, dan juga semacam room-room kecil gitu untuk koordinasi antara salam dan sabitnya. Jadi di sini bisa terlihat kayak apa ya, untuk mengurangi resiko miskom dari sabit dan BEM itu sendiri gitu. Lalu untuk sabit keuangan sebenarnya baiknya sepenuhnya diisi oleh konfidan, karena sekali lagi benar-benar untuk bidang kebendaharaan itu lebih berhubungan langsung dengan konfidannya langsung. Jadi bagi kita untuk ada dari kolega ada sabit kebenaraannya itu kurang perlu gitu. Jadi lebih baik sepenuhnya confident semua gitu. Jadi dan untuk terakhirnya restoran itu untuk menyelaraskan penempatan salem dan PJ dan juga sabit BEM supaya bisa mempersingkat koordinasi dan minimalisir komiskom dari isu-isu yang ada atau nanti pencapaian-pencapaian ada dan lain-lain sebagainya. Next. Lalu ini adalah evaluasi untuk sahabat lembaga. Jadi untuk pertama itu secara keseluruhan sebenarnya komunikasi dengan lembaga sudah cukup baik karena pemilihan salem itu waktu itu berdasarkan interest dan kedekatan anggota MPM tersebut dengan fungsionaris lembaganya atau fungsionaris lembaga eksekutifnya. Tapi selama beberapa waktu juga terdapat ada kendala komunikasi pada beberapa lembaga. Anggota tuh sudah proaktif dalam menanyai progres misalnya. Tapi ada juga lembaga yang sulit di-reach gitu, untuk sulit dicapai karena adanya ketidaksesuaian dalam hal-hal format-formatan, administrasi lah semacamnya. Lalu pengawasan proker juga cukup baik, namun banyak juga yang belum terawasi gitu. Tapi untuk registranya kami merencanakan untuk lembaga itu memiliki iklim sendiri yang nggak sesuai dengan IKM, sehingga penting buat salemnya ini dia memiliki strategi gitu untuk menyesuaikan karakter lembaganya. Kayak misalnya teman tahu kan, maksudnya untuk kalian memegang misalnya kayak BEM dan IM dan BO, BSO, BOK, KPD, itu semua approach itu pasti bakal beda. Karena segala hal macam teknisnya, administrasinya pun juga terkadang beda gitu. Jadi harus ada strategi tersendiri oleh salemnya ini untuk mengapproach lembaganya ini, itu gimana caranya supaya dia selain merasa nyaman oleh salemnya itu, dia juga bisa sesuai kaidah, dia tetap bisa berjalan sesuai prosedur yang berlaku gitu lembaganya. Lalu untuk kedua itu ada pertemuan awal tahun dengan lembaga terkait membahas job desk MPM-nya, juga rencana koordinasi ke depannya itu
kayak gimana aja, dan itu lebih baik dilakukannya sebelum masa pengawasan awal. Dan juga baiknya Salem tuh sudah kenal dengan fungsionaris lembaganya, atau ya setidaknya familiar, karena itu bakal memperlancar koordinasi ke depannya seperti apa gitu antara Salem dan lembaganya. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang produk hukum apa saja yang sudah dihasilkan oleh MPM pada tahun ini dari Komisi Kolega. Untuk tab sendiri bisa dilihat di sini ada 11 tab berikut penomoran, nama tab, dan tanggal ditetapkannya. Dengan ada keterangan IKG dan GWPK sebenarnya sudah dirancang oleh kepengurusan dari tahun 2019, dan untuk mekanisme pengajuan dan sanksi dari Rajab sendiri ini belum di-tab, tapi udah disosialisasikan. Di next saja dulu. Kemudian untuk produk hukum non prokom secara garis besar dibagi 3. Yang pertama ini berkaitan dengan pengesahan program kerja dari lembaga eksekutif di awal periode, dengan 3 bagian, yaitu mekanisme pengesahannya, kemudian hasil kesepakatan rembuk teknik, dan terakhir ada pengesahan program kerjanya itu sendiri. Untuk tujuannya ini untuk pemenuhan deskripsi kerja komisi poin 1, dan kemudian juga ada beberapa tambahan lain seperti untuk memperbarui TAP tahun 2019, kemudian untuk menetapkan peraturan juga yang berlaku dalam 1 tahun IKM ini, dan kemudian juga untuk menetapkan program kerja yang secara resmi agar bisa dijalankan oleh eksekutif. Dari pelaksanaan pengesahannya bisa dibaca aja, kemudian ada beberapa evaluasi. Untuk mekanisme pengesahan prokernya sendiri memang tidak ada sosialisasi isi TAP, tapi udah dibawa bahasannya mengenai timeline forming di Rakor Ketulem. Mungkin diperlukan sosialisasi atau publikasi kepada lembaga eksekutif mengenai isi tab-nya sebelum mulai rangkaian forming biar lebih baik ke depannya. Kemudian untuk hasil kesepakatan rembuk teknik ini secara pelaksanaan sudah cukup baik, cuman ada sedikit kesalahan teknis, jadi dari file yang di-upload di Google Drive-nya itu tidak ada ketetapan yang berisi lampiran hasil kesepakatannya, gitu. Kemudian untuk pengesahan program kerjanya sendiri, lebih ke jarak antara selesai rangkaian forming sama pengesahannya aja yang lumayan jauh, gitu. Kemudian di next. Kemudian produk hukum non prokom yang kedua ini terkait tentang perubahan program kerja akibat KLB, di mana juga dibagi menjadi 3 bagian seperti pengesahan program kerja sebelumnya, yaitu mekanisme perubahannya, kemudian pengesahan perubahan proker di semester 1B dan di semester 2 kayak gitu. Eee, ini dilakukan untuk menjaga stabilitas IKM FTUI yang terancam karena adanya pandemi, sehingga kegiatan kemahasiswaan itu tidak dapat berjalan sesuai rencana, sehingga dibutuhkan mekanisme perubahan seperti itu. Dan setelah adanya mekanisme perubahan ini, kemudian perubahan proker yang diajukan akan disahkan. Pelaksanaan pengesahan bisa dicek. Kemudian untuk evaluasinya sendiri, karena ini baru pertama kali jadi nggak ada benchmarking mekanismenya, dan dalam proses pengesahannya sebenarnya nggak terlalu banyak kendala. Namun pas pelaksanaan mekanismenya untuk masalah-masalah teknis memang masih banyak evaluasinya, kayak gitu. Dan kemudian di waktu yang cukup singkat ini juga lumayan beberapa proker eksekutif itu harus tertahan gitu pelaksanaannya, termasuk juga prokom MPM. Kemudian tadi sudah disebutkan juga banyaknya kendala teknis, termasuk juga dalam format, terus pengawasan serta pengecekan lembar final, kayak gitu. Dan karena ini mekanisme yang baru, lembaga juga masih belum terlalu familiar dengan mekanisme seperti ini. Eee, Namun di semester 2 atau untuk persiapan di triwulan 3-nya pelaksanaan udah lebih baik karena dibandingkan dari TW2 yang masih benar-benar baru, di semester 2 ini setelah TW3 nggak terlalu banyak perubahan, jadi lembaga juga udah cukup menyesuaikan bagaimana mekanisme perubahan proker akibat KLB ini dijalankan. Di next. Kemudian yang ketiga ini mengenai mekanisme pengajuan dan sanksi rangkap jabatan. Tujuannya ini untuk memperbarui TAP di tahun 2018 sesuai dengan perubahan dari Muker ke-9, dan ada juga beberapa evaluasi. Evaluasinya seperti yang dia disampaikan di sosialisasi juga terkait dengan eee, perubahan yang terkait dengan mukarat maupun dari diksinya juga seperti itu.
untuk pelaksanaannya bisa dibaca sendiri. Dan kemudian untuk evaluasinya sendiri, dari pengkajiannya sebenarnya agak terhambat karena adanya KLB dan penyesuaiannya lebih urgent dibandingkan untuk penyelesaian tahap ini. Jadi agak diundur. Tapi, secara pelaksanaan sosialisasi kita rasa udah cukup waktunya, udah cukup tepat, dan dari calon fungsionaris untuk pengurusan tahun depan 2021 juga, eee, banyak dapat hadir gitu. Dan kemudian, untuk pengkajian draft-nya ini dirasa bagi kita masih cukup sulit karena, tidak adanya evaluasi, pelaksanaan pengajuan rajab dari sebelumnya. Yang ada hanya evaluasi untuk pelaksanaan sanksi. Jadi, tidak banyak perubahan yang bisa dibawa gitu, karena sebenarnya kalaupun mau dibawa perubahannya, mungkin ada beberapa yang landasan evaluasinya belum terlalu kuat, seperti itu. Namun secara overall sosialisasinya udah dirasa cukup tepat dan udah dirasa cukup hasil evaluasinya berdasarkan sosialisasi kemarin. Oke, selanjutnya kita bakal mempresentasikan tentang pencapaian produk komisi. Jadi untuk produk komisi sendiri yang sudah berhasil itu 2, dan yang tidak tercapai itu ada 3, dan 3-nya lagi ini masih belum selesai. Kayak pertama untuk pengawasan awal, tujuan dan gambaran pelaksanaannya bisa dibaca aja langsung. Nah, untuk parameter sendiri yang pertama ini terlaksananya sosialisasi ini tercapai. Tadi sosialisasinya dilaksanakan dalam bentuk rakor di rakor ketua lembaga sebelum memulai rangkaian. Untuk evaluasi sendiri, evaluasinya terkait teknis, timeline, jadi sebisa mungkin berkoordinasi terlebih dahulu dengan BEM, terutama ada timeline-timeline yang memang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dari BEM seperti rembuk dan juga Mubes BEM. Kemudian yang kedua, terlaksananya pencerdasan alur, pembuatan proker serta landasan proker ini tercapai. Nah, tercapai dalam 2 bentuk. Pertama, dalam pencerdasan komunal, yang kemudian di-backup dengan pencerdasan opsional jika ada lembaga yang belum memahami ketika di pencerdasan komunal. Nah, untuk evaluasi sendiri ada beberapa lembaga eksekutif yang tidak hadir di pencerdasan koridor ataupun komunal. Namun hal ini diantisipasi dengan adanya opsi pencerdasan opsional tadi. Terus untuk parameter ketiga, ini juga tercapai untuk pelaksanaan rembuk. Jadi MPM meng-assign 2 orang anggota di luar tidak hanya SDM dari kolega, tapi juga satu pleno. Jadi untuk setiap koridornya terawasi oleh anggota MPM. Untuk evaluasi sendiri, sebenarnya ini lebih ke dampak ke depannya, sebisa mungkin karena kemarin itu yang ngawasin koridor tidak sesuai dengan jobdesk sebagai SC ataupun sabitnya, jadi ada beberapa hal yang akhirnya ketika pelaksanaan peraturan ini agak miss atau si anggota MPM-nya akhirnya kurang paham mengenai peraturannya. Terus yang keempat, format lembar-lembar terpublikasikan H-3 ini tercapai, jadi terpublikasikan H-4, tapi evaluasinya adalah masih dirasa terlalu mepet gitu dengan waktu pengisian lempersos. Kemudian untuk parameter yang kelima, 100% lembaga terdampingi ini tercapai. Jadi untuk pendampingannya sendiri ada yang secara online aja, ada juga yang secara tatap muka. Nah, untuk evaluasi sendiri masih ada lembaga walaupun sudah ada pendampingan yang ngisi lemparsusnya kurang sesuai. Hal ini karena komunikasi antara Salem dan juga lembaganya ini kurang lancar. Terus yang keenam, terkumpulnya 100% lembar-lembar forming ini tercapai. Jadi seluruh lembaga mengumpulkan walaupun terdapat lembaga yang pengumpulannya telat. Kemudian selanjutnya parameter yang ketujuh, terlaksananya kesepakatan banding bagi lembaga yang memiliki proker merah ini tercapai. Jadi semuanya sudah disepakati dalam sidang banding, kemudian mengeluarkan hasil dan juga hasilnya sudah dikompil. Terus yang ke-8, terkumpulan analisis proker dari seluruh lembaga ini tidak tercapai. Tadi karena ada beberapa lembaga yang pengumpulan lemparsusnya telat ataupun tidak lengkap, sehingga analisis prokernya tidak dapat terbuat secara komprehensif gitu untuk lembaga-lembaga tertentu. Nah, kemudian yang nomor 9 ini pengesahan proker paling lambat dilaksanakan H+7 ini tidak tercapai karena pengesahan prokernya baru dilaksanakan 1 bulan kemudian. Kendalanya adalah kesulitan mengumpulkan SDM anggota MPM karena setelah forming biasanya anggota MPM ada waktu break dulu dan cukup sulit untuk mengumpulkan SDM di masa-masa tersebut. Oke, untuk evaluasi sendiri secara keefektifan bentuk itu dirasa sudah memenuhi kewajiban MPM nomor 3 ya tentang rancangan program kerja lembaga eksekutif. Nah, dari rangkaiannya sendiri udah dirancang secara bertahap agar step by step benar-benar
berasa perancangannya dari awal sampai akhir. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya juga dirasa sudah cukup baik, berawal dari penyamaan pemahaman sampai akhirnya penetapan. Namun untuk evaluasi teknis pelaksanaan terbesarnya adalah tentang pengesahan program kerja yang seharusnya H+7, tapi malah H+1 bulan, yang akhirnya menyebabkan kayak sedikit aneh, program kerja belum ditap tapi sudah mulai terlaksana, cuman nyatanya tidak berdampak besar terhadap pelaksanaan program kerja. Oke, selanjutnya untuk rencana strategisnya, pertama kedekatan salam atau sabit dengan lembaga atau bidang pegangannya harus sudah dibangun sebelum mulai merangkaian pengawasan awal ini. Kemudian yang kedua, memastikan seluruh anggota MPM sudah memahami alur pembuatan proker, format, serta rangkaian keseluruhan dari pengawasan awal. Ketiga, berkoordinasi lebih lanjut dengan BEM tentang penentuan timeline. Terus yang keempat, secepatnya membuat ketetapan untuk pengesahan program kerja dapat dilaksanakan pada saat jadwal konsolidasi MPM yang biasanya diadakan pasca pelaksanaan sidang banding proker. Selanjutnya untuk proker pengawasan lanjut, tujuan dan pelaksanaannya bisa dibaca. Untuk PJ sendiri ini ada Kinan dari Departemen Teknik Industri dan juga Akbar Pranowo dari Departemen Teknik Metalurgi. Nah, untuk parameter pertama tentang proker count ini tidak tercapai. Jadi proker count-nya baru terbuat di minggu kedua bulan Maret karena pembuatan dan peninjauan ulang matriks pengawasan lanjutnya agak tertunda. Terus kedua, tersampaikannya pencerdasan Prokom ini tercapai melalui rapat pleno di bulan Maret dan pelaksanaannya sudah cukup baik. Yang ketiga, terbentuknya laporan pengawasan proker untuk sahabat lembaga di setiap bulan aktif. Mulai dari Maret ini belum tercapai karena masih dilakukan hingga akhir kepengurusan. Untuk evaluasi sendiri ada terhambat laporannya karena mekanisme KLB dan adanya urgensi dari prokom-prokom lain kayak penilaian dan IKG. Gitu. Terus selanjutnya Selanjutnya melakukan follow up ini tercapai tapi masih akan dilakukan hingga akhir kepengurusan. Ya, kemudian yang kelima, terbentuknya laporan pengawasan dari 80% proker proyek. Ini belum tercapai karena masih sampai akhir kepengurusan. Yang keenam juga sama, sampai akhir kepengurusan. Yang ketujuh, untuk proker banding, ini juga sama, sampai akhir kepengurusan. Dan yang ke-8, ini laporan by demand dari eksekutif belum tercapai. Nah, untuk 4 parameter terakhir ini, evaluasinya, pengisiannya banyak terhambat karena di triwulan 2 dan 3, MPM khususnya kolega banyak fokus ke mekanisme KLB dan juga ada prokom-prokom lain yang akhirnya lebih urgen untuk dikerjakan. Nah, untuk evaluasi sendiri secara keefektifan bentuk dirasa sudah cukup efektif dalam mencapai tujuannya, terutama di lembar pengawasan lanjutnya, karena lembar pengawasan lanjut sudah mengalami perubahan yang sangat besar dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari segi keefektifan udah mencakup keseluruhan aspek dari mulai evaluasi pre-event dan juga post-event, kemudian ada nilai kuantitatifnya juga, serta interpretasi dari angka kuantitatif tersebut. Nah, perlu dipikirkan untuk inovasi di tahun 2021, apabila di tahun depan ada prokom yang sejenis dengan pengawasan lanjut 2020, bentuk yang paling efektif seperti apa biar pengawasan lanjut di MPM ini lebih terasa lagi di lingkup warga dan juga lembaga. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya sebenarnya dirasa cukup belum baik karena banyak lembar yang belum terisi. Hal ini karena kurangnya kontrol dari PJ pengawasan juga tingkat urgensi dari prokom lain. Oke, kemudian untuk rencana strategisnya, memprioritaskan terlebih dahulu terisinya lembar pengawasan lanjut untuk IMD IMPI, kemudian cat personal keperwakilan sahabat lembaga dari IMD IMPI, mengenai update lembar pengisian lanjut di akhir bulan Desember, karena masih ada sisa Desember yang untuk kepengurusan tahun ini, kemudian untuk PJ pengawasan lanjut mengisi lembar pengawasan lanjut proker proyek dan proker kolab dari lembaga eksekutif. Kemudian yang keempat, memberikan rekomendasi dan saran kepada kepengurusan 2021 dalam blueprint. Nah, selanjutnya ada program penilaian. Ini untuk PJ-nya sendiri ada Gilbert dari PI dan juga Hashir dari Departemen Teknik Mesin. Untuk parameter yang pertama, ini 100% IP lembaga terpublikasikan tiap semester, ini tidak tercapai. Nah, kenapa? Karena di triwulan 2 sendiri, setelah MPM mengeluarkan surat sikap mengenai KLB, memutuskan untuk tidak mempublikasikan IP lagi. Gitu. Terus yang kedua,
100% lembaga mendapatkan rekomendasi oleh sahabat lembaga fraksi ini belum tercapai karena masih berlangsung sampai akhir kepengurusan, tapi di triwulan 1 sudah tercapai, di triwulan 2 dan 3 sendiri sejauh ini belum tercapai. Jadi belum dapat dihitung ketercapaiannya. Kemudian untuk parameter ketiga, merekap IP setiap lembaga di akhir kepengurusan ini tidak tercapai. Dengan keterangannya perekapan hasil IP lembaga semua lembaga akan ada sebuah pemberian hadiah. Jadi tidak lagi dalam bentuk angka tapi lebih ke hadiah. Untuk evaluasinya sendiri karena triwulan 2 dan triwulan 3 tidak ada publikasi ke IP lembaga sehingga tidak memungkinkan adanya perekapan IP lembaga tertinggi di akhir kepengurusan. Nah, ini ketercapaiannya 0 dari 3, jadi prokom ini tidak berhasil. Nah, untuk evaluasinya secara keefektifan bentuk perlu adanya matriks penilaian lebih adaptif, kemudian untuk format laporannya sudah baik. Nah, hanya saja ada pengerjaan yang perlu dicerdaskan lagi pengisian dan penyampaiannya kepada lembaga agar lembaga bisa lebih mendapatkan manfaat dari laporan ini. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya itu pengerjaan matriks penilaian bisa diselesaikan dari awal untuk triwulan 1 untuk setiap triwulannya, biar waktu pengisian matriks bisa lebih banyak juga. Terus yang kedua, timeline pengerjaan matriks penilaian harus dijaga ketat agar tidak ada keterlambatan. Terus yang ketiga, koordinasi dengan pihak penilaian, keuangan, serta SC kaderisasi dilakukan setiap triwulan berakhir. Oke, tar dulu. Untuk renstra-nya, pertama harus adanya output penilaian yang dapat dipublikasikan walaupun dalam masa PJJ ataupun transisi. Kedua, karena berfokus dengan evaluasi lembaga, maka harus ditingkatkan kemampuan para salem untuk memberikan evaluasi dan rekomendasi pada lembaga terlebih dalam situasi PJJ ini. Yang ketiga, melakukan pencerdasan komunal terkait fungsi penilaian lembaga, perspektif apa saja yang dinilai, bentuk evaluasi, dan rekomendasi yang diberikan. Oke. Kemudian prokom berikutnya yaitu IKG dengan SC-nya ada Abian dari Biomed dan Bari dari Sipil. Berikut tujuan dan gambaran pelaksanaannya, di next saja. Kemudian untuk parameter sendiri yang udah tercapai ada 1 dari 4 dan 2 belum tercapai, jadi ketercapaiannya belum dapat diukur. Untuk parameter pertama 100% dari IMD IMP mengumpulkan data IKG akhir tiap triwulan, ini sudah tercapai. Kemudian mungkin untuk evaluasinya sendiri, reminder-nya harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian untuk 100% BO, BSO, BOK, dan KPD mengumpulkan data IKG akhir tiap semester, ini tidak tercapai dengan keterangan di semester 1 dan di semester 2 ada 3 BO, 1 BSO, dan 1 BOK yang tidak mengumpulkan. Kemudian untuk evaluasinya sendiri, bukan hanya bentuknya seperti reminder, tapi perlu ada ketegasan yang lebih mungkin dalam pengumpulan lembar pendataannya, dan juga dalam pembuatan kesepakatannya mengenai pengumpulan di rakor IKG. Next. Kemudian untuk 2 parameter yang belum dapat diukur, belum tercapai, yaitu 100% terpublikasi pencapaian IKG tiap lembaga eksekutif dan terbentuknya evaluasi dalam bentuk laporan untuk IKG tahun 2020. Untuk parameter ini sendiri, emang dari IKG-nya belum dipublikasikan dalam IP, dan evaluasinya juga masih dibentuk karena masih membutuhkan kelengkapan data dari lembaga hingga triwulan 3B atau semester 2B. Kemudian untuk evaluasinya sendiri, IKG dari tiap lembaga ini emang tidak dapat dipublikasikan secara langsung oleh MPM FTUI, namun melalui IP lembaga. Jadi dampaknya warga tidak tahu tentang pencapaian IKG dari IKM ini. Terlebih untuk TW2 dan 3 atau semester 1 dan 2 tidak dipublikasikan tadi karena KLB juga. Kemudian untuk pembuatan dari IKG ini juga terkendala dalam pengertian atau laporan pada setiap poinnya karena perhitungan poinnya cukup berbeda-beda. Data kualitatif yang diperlukan juga tidak kualitatifnya juga dapat dituangkan melalui LP. Jadi nggak perlu validasi lagi dari kelembagaannya. Terus untuk next. Untuk evaluasi dari keefektifan bentuk, sebenarnya Prokom ini udah melaksanakan TUS MPM. Cuman ada beberapa yang harus diperhatiin, ada 3 poin. Pertama dari pengawasannya terhadap ketercapaian tujuan, kemudian evaluasi terhadap pencapaiannya itu sendiri, dan
untuk evaluasi terhadap tujuan IKM FTUI terkendala pada interpretasi data yang ada setiap poinnya dan kurangnya kelengkapan data yang ada. Kemudian dalam pelaksanaan ini sendiri juga udah mengarah pada tujuan TAP IKG. Tapi pada dasarnya target untuk pengurusan selanjutnya bisa lebih diintegrasiin untuk seluruh lembaga eksekutif gitu, untuk mencapai target bersamanya. Sehingga nanti iklim untuk mencapai tujuan IKM itu sendiri bisa lebih terasa untuk setiap lembaga eksekutifnya. Kemudian dari teknis, di next. Ada 6 poin sebetulnya, mungkin nanti bisa dibaca aja. Eee, ini lebih ke evaluasi dari IKG-nya, ada baiknya dipegang sahabat lembaga masing-masing atau fraksi terkait gitu, biar bisa lebih tahu juga kondisi lembaga masing-masing. Kemudian pengadaan rakor lebih ditingkatkan juga untuk penjagaan sebenarnya. Kemudian untuk lembar pendataan juga masih butuh banyak evaluasi tentang formatnya. Kemudian untuk TOR-nya sendiri harus lebih dibuat untuk menggali kondisi dari setiap lembaga gitu, dalam evaluasinya. Kemudian untuk publikasi ketercapaian hanya dalam bentuk penilaian, belum secara eksplisit dipublikasikan gitu. Kemudian untuk kesepakatan yang dibentuk, hanya mengarah pada teknis pelaksanaan, rakor belum ke arah pengumpulan data IKG itu sendiri. Untuk ransernya sendiri, ada 5 poin di sini. Ini lebih terkait untuk tadi penjelasan mengenai perhitungan poinnya, itu perlu diselaraskan. Kemudian pengadaan rakornya juga pada H-1 bulan sebelum berakhirnya triwulan untuk penjagaan. Kemudian untuk pembuatan kesepakatan juga untuk meminimalisir ketidaklengkapan data. Terus ada arahan khusus juga mungkin untuk sahabat lembaga dalam penjagaan perhitungan poin serta evaluasi ketercapaiannya. Dan terakhir, untuk publikasi pencapaian IKG terhadap tujuan IKM FTUI bisa dilakukan tengah tahun, biar seluruh warga FTUI dapat tahu sejauh mana kegiatan kemahasiswaan dalam mencapai tujuan IKM FTUI itu sendiri. Kemudian ada evaluasi GBPK dengan Erik sebagai SC-nya dari DTK. Berikut tujuan dan gambaran pelaksanaannya, di next saja. Untuk parameter sendiri, untuk yang pertama, 70% bidang eksekutif, pemegang poin advokasi dan penyesuai kebutuhan terwawancarai dengan setidaknya 1 BPH per bidang. Ini tidak tercapai karena hanya 59,5% bidang advokasi dan yang terwawancarai. Kemudian hanya 15 dari total 18 bidang yang terwawancarai dan hanya 7 dari 19 bidang PK yang terwawancarai. Terus dari evaluasinya sendiri ada emang kurangnya penjagaan untuk wawancara bidang ke lembaga di luar IM. Jadi perlu ada bantuan secara langsung, mungkin seperti dibikinin jadwal wawancaranya biar lebih ke-handle. Kemudian untuk RDP terlaksana minimal 1 kali sepanjang kepengurusan sesuai timeline. Sebenarnya terlaksana, namun tidak secara timeline, karena timeline di Oktober, tapi terlaksananya di 13 November. Ini terjadi karena, dalam pelaksanaan itu masih perlu banyak rakor, jadi pelaksanaan RDP-nya terpaksa harus mundur. Mungkin ke depannya dapat dipercepat pelaksanaan wawancara dan rakornya biar timeline untuk RDP-nya nggak ngaret juga. Kemudian untuk, terlaksananya rakor GBPK untuk setiap koridor ini tercapai di bulan Oktober. Nah, mungkin untuk evaluasinya bisa dipercepat timeline, tapi lihat kondisinya juga, disesuaikan aja. Kemudian untuk 2 parameter lainnya, ada terlaksana koordinasi tatap langsung minimal 3 kali dengan PJ FLRIP dan PJ Keuangan, ini tercapai. Mungkin cuman perlu koordinasi dengan ketua komisinya aja, nggak hanya dengan PJ-nya biar lebih baik, koordinasinya. Dan terbentuknya Task Force Aspirasi Eval GBPK dan dipublikasikan minimal di awal TW2 dan TW3 ini tidak tercapai, karena telat nggak di awal nggak di awal triwulan. Mungkin perlu persiapan Task Force lebih cepat agar sesuai dengan timeline. Di next. Dari keefektifan bentuk sendiri, sebenarnya perlu adanya borang wawancara yang lebih menanyakan secara detail tentang pelaksanaan poin kerja, dan secara teknis lebih ke masalah timeline yang mungkin lebih perlu dijaga, terus wawancaranya juga harus lebih dijaga, dan secara pengawasan mungkin bisa dibagi dengan staf, gitu, agar semua bidang terwawancarai. Kemudian, eee, karena timeline-nya emang sempat ditunda untuk mendahulukan mekanisme KLB-nya ini, mungkin sebenarnya si wawancara dan rakor itu dapat dipercepat sebetulnya. Walaupun nanti perlu dilihat lagi kondisinya, apa, terlalu dekat atau enggak waktunya gitu. Di next.
Untuk range sarannya sendiri, pertama untuk wawancara dibatasi untuk bidang tertentu atau yang paling butuh aja gitu. Misalkan untuk advokasi atau penyesuaian kebutuhan saja. Kemudian untuk lebih diperdalam lagi apakah GBPK perlu direvisi per tahunnya sehingga perlu dijadikan pertanyaan wawancara atau diambil aspirasi warga terkait hal ini. Kemudian adanya penjagaan timeline untuk koordinasi, wawancara, dan seterusnya, sehingga emang butuh pemberdayaan staf yang lebih maksimal untuk dengan membuat, kurikulum kaderisasi juga dari Prokom yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya untuk Prokom evaluasi status. Jadi ini bisa dilihat teman-teman untuk tujuan dan gambaran pelaksanaannya. Mungkin bisa lebih lihat di pre-read-nya aja untuk jelasnya. Tapi untuk PJ evaluasi status sendiri, sekarang itu ada Alfi. Bisa next saja, langsung ke ketercapaiannya. Jadi ini ada ketercapaian dari Prokom evaluasi status. Jadi yang tercapai itu 1 dari 3, makanya Prokom itu tidak berhasil. Untuk parameter pertama tuh, jadi matriks evaluasi status tuh selesai dibuat paling lambat minggu kedua bulan April. Kenapa nggak tercapai? Karena itu baru terselesaikan pada minggu ke-1 September. Itu karena pertama matriks IS di tahun 2020 itu berbeda dari yang sebelumnya, serta adanya KLB juga. Jadi urgensi kita lebih ke KLB dulu, dan itu menghambat PJ produk komisi ini dalam menyelesaikan matriks evaluasi status ini sesuai target awal begitu. Tapi untuk parameter kedua, di mana 100% laporan evaluasi status lembaga selesai di akhir kepengurusan itu tercapai karena laporan evaluasi status lembaga itu semua sudah dibuat. Dan untuk evaluasinya, itu data penilaian evaluasi status lembaga dan itu sudah terselesaikan di bulan November 2020. Jadi sebenarnya sudah cukup efektif gitu ya. Lalu untuk parameter ketiganya, yaitu 100% lembaga, mau BO, BOK, BSO, dan KPD, itu menerima laporan evaluasi status dari MPM. Ini tidak tercapai, kenapa? Karena lembaga tidak diberikan laporan evaluasi status atas penilaiannya selama periode 2018 sampai 2019 begitu. Itu kenapa? Karena laporan evaluasi status ini itu tidak diberikan lantaran terlalu telat dalam menyelesaikan laporan evaluasi statusnya, tapi juga ada data tahun 2018 yang dianggap tidak relevan lagi untuk diberikan ke lembaga di akhir tahun 2020 ini begitu. Jadi bisa dibilang untuk akhir tahun rasanya kurang pas gitu untuk memberikan laporan evaluasi status ini gitu. Next. Nah, ini untuk evaluasinya. Jadi untuk keefektifan bentuknya, sebenarnya untuk penurunan aspek penilaian pada matriks ini, itu dari poin-poin di PDPRT, tapi itu perlu lebih diperhatikan lagi dan didiskusikan lebih dalam lagi. Dan juga laporan evaluasi status lembaga itu sebaiknya diberikan di awal kepengurusan saja, bukan di akhir tahun. Karena menurut saya lebih pas untuk memulai kepengurusan gitu, untuk mulai tahun kepengurusan ya kita memberi laporan evaluasi yang sudah diselesaikan sebelum-sebelumnya begitu. Lalu untuk yang ketiga itu perlu dibuatnya alur mekanisme khusus gitu untuk penanganan terhadap lembaga yang tidak memenuhi poin-poin penilaiannya seperti apa begitu. Karena kan di PDPRT ada tuh, maksudnya konsekuensinya ketika tidak memenuhi poin-poin penilaian pada matriks evaluasi status atau pada evaluasi status. Nah itu perlu bikin alur mekanismenya juga begitu. Dan untuk teknis pelaksanaannya, seharusnya data dan laporan evaluasi status lembaga itu di 2 tahun sebelumnya itu kan di awal kepengurusan lembaga supaya dapat memonitor progres lembaga di periode yang tengah berjalan ini. Apakah dia masih layak menyandang statusnya di KMFTUI atau sebenarnya dari penilaiannya sudah layak untuk diturunkan malah atau untuk dibubarkan statusnya begitu. Next. Nah, ini untuk rencana strategisnya. Jadi yang pertama itu butuhnya untuk diselesaikan perekapan data evaluasi status lembaga di tahun 2020 ini sesegera mungkin. Jadi setelah kepengurusan berakhir itu perekapan data dari setiap lembaga tuh ya maksudnya harus direkap secepat-cepatnya gitu ya. Lalu harus diselesaikannya laporan evaluasi status lembaga untuk penilaian selama periode 2019 sampai 2020 sesegera mungkin juga agar dapat diberikan ke lembaga eksekutif untuk awal kepengurusan periode 2021 begitu. Dan itu seperti yang tadi sudah disarankan, diperlukannya ada alur mekanisme untuk penanganan khusus terhadap lembaga yang tidak memenuhi poin-poin penilaian pada matriks evaluasi status lembaga ini. Dan juga bisa memantau progres ketercapaian BSO, terutama untuk sekarang berarti net IC ya,
pada periode 2021 atas syarat-syarat pada surat rekomendasi yang sudah diberikan di tahun 2020 ini. Next. Lalu ini ada untuk Prokom Transfer Window, dan di sini adalah PJ-nya Saudara Buloni Nugraha atau Nugi dari Departemen Teknik Mesin. Ini tujuannya bisa dilihat teman-teman dan gambaran pelaksanaannya. Itu kita aja langsung ke tercapaiannya. Jadi untuk tercapaiannya itu 2 dari 3 parameter yang berhasil. Jadi Prokom ini dinyatakan berhasil. Di mana untuk parameter pertamanya itu disahkan transfer window. Untuk pencapaiannya itu tidak tercapai karena kita belum berhasil merumuskan ketetapan mekanisme transfer window seperti apa. Tahun ini tuh masih dilakukan rekonstruksi dari Transwin ini seperti apa. Jadi masih beradaptasi dan juga data-data penunjang untuk pendirian lembaga itu juga masih dikumpulkan, tapi sudah berhasil direkap begitu. Untuk evaluasinya sebenarnya ketetapan mekanisme transfer window itu dirasa cukup dibutuhkan ya. Mungkin dapat dirumuskan juga melalui RDP agar lebih representatif melalui warga-warga yang mungkin nanti ingin mendirikan lembaga-lembaga baru atau mungkin lembaga-lembaga yang nanti memegang kepengurusan di 2021 begitu. Dan untuk parameter kedua itu terlaksananya sosialisasi mengenai mekanisme Transwin itu tercapai karena sosialisasi sudah dilakukan lewat podcast MPM Fraksi Mesin 2020 dan Instagram MPM FTW 2020 juga bisa dilihat. Dan untuk evaluasinya, sosialisasi sebenarnya akan lebih maksimal apabila sudah dapat dilakukan secara offline begitu. Dan untuk pembuatan infografis pencerdasan mengenai lembaga di KMFTUI itu juga sudah tercapai, itu bisa dilihat di Instagram MPM FTW 2020 pada tanggal 14 Oktober 2020. Nah, untuk evaluasinya itu sebenarnya materi pencerdasannya itu dirasa sudah cukup menyeluruh. Namun mungkin akan lebih baik jika tampilannya lebih singkat begitu atau atraktif yang mungkin sesuai dengan tren zaman sekarang gitu. Ya supaya warga-warga lebih tertarik untuk melihatnya begitu. Next. Dan ini adalah untuk evaluasi dari Transwin sendiri. Jadi kayak keefektifan bentuknya. Jadi Prokom ini sebenarnya untuk mewujudkan poin 14 kewajiban MPM begitu, untuk mengesahkan BO, BOK, BSO atau KPD yang berada dalam IKM FTUI. Nah, sedangkan ini tuh mekanisme Transwin dibuat lebih sederhana dan ringkas supaya dari teman-teman yang ingin membuat lembaga baru itu bisa lebih menangkap akan poin-poin utamanya bagaimana cara mendirikan lembaga tersebut gitu. Dan penyederhanaan ini sebenarnya dirasa cukup tepat ditandai dengan ketertarikan calon lembaga yang sekarang sedang mengikuti mekanisme transfer window 20. Itu ada satu lembaga dan itu sekarang sedang mengikuti mekanismenya untuk berdiri sebagai KPD. Dan mungkin perlu dikaji ulang lagi apakah opsi ini sudah bijak dan sesuai begitu. Untuk teknis pelaksanaannya, jadi yang pertama tidak adanya timeline yang pasti itu memiliki kekurangan dan kelebihan juga. Dan ini sebenarnya dapat dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kondisi di 2021 nanti. Apakah mungkin nanti terutama untuk BSO Net IC yang mungkin nanti akan menjalankan kriteria-kriteria yang yang sudah direkomendasikan pada surat rekomendasi di tahun ini supaya bisa segera ditetapkan begitu. Masalah pengecekan surat rekomendasinya kah, atau mungkin untuk sosialisasinya timeline-nya harus dipastikan lagi begitu. Dan kegiatan sosialisasi sebenarnya bisa lebih luas ke lingkup IKM apabila sudah offline gitu. Next. Dan ini adalah untuk rencana strategisnya, itu yang pertama perlu dipertimbangkan apakah mekanismenya akan dibuat seperti dulu atau dilanjutkan seperti sekarang. Dan hak dan kewajiban lembaga IKM FTUI itu harus terus diperhatikan dalam menyusun mekanisme ini, karena lagi-lagi itu adalah acuan berdirinya Prokom MPM begitu. Jadi harus diperhatikan relevansinya ke Prokomnya dan juga nanti untuk pembuatan alur mekanismenya begitu. Dan juga next itu ada mendekati dan menampung aspirasi dari lembaga di lingkungan FTUI yang masih belum bergabung di IKM. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih ada pikiran untuk membuat lembaga baru, itu bisa banget nge-approach MPM FTUI untuk alur pendirian lembaganya. Tetapi juga kepada MPM-nya juga harus proaktif dalam mencari info-info ini. Siapa saja yang ingin mendirikan suatu lembaga atau yang lembaganya ingin didirikan di IKM FTUI ini. Dan juga pembuatan mekanisme pembubaran lembaga IKM FTUI juga harus segera dibuat, dan juga harus menginisiasi koordinasi antara BSO FTUI dan BEM FTUI jauh dari awal kepengurusan, sehingga yang tadi masalah kriteria yang dari surat rekomendasi yang sudah ditetapkan
dan juga hal-hal sudah direncanakan itu semua bisa terlaksana di kepengurusan 2021 nanti. Lalu untuk komunikasi, di sini ada PJ-nya yaitu Joko dan Dimas. Untuk tujuan dan gambaran pelaksanaannya juga bisa dilihat di pre-read, bisa dibaca sendiri teman-teman. Next mungkin. Jadi ini adalah untuk parameter dari Prokomunikasi sendiri. Jadi untuk yang pertama itu 100% pelanggaran dilaporkan terekap dan ditindaklanjuti, ini tercapai karena dia tidak ada laporan pelanggaran yang masuk. Jadi evaluasinya walaupun di TW1 tidak ada dugaan pelanggaran, tapi form pelaporan baru disebar di TW2. Jadi seharusnya sudah bisa disebar saat TW1 mulai. Pendataan pun harus dilakukan intensif tiap triwulan. Dan juga untuk parameter kedua yaitu terlaksananya pencerdasan kepada anggota dan warga terkait mekanisme yudikasi itu tercapai. Pembahasan mekanisme yudikasi pertama dia beberapa kali dibawa ke pleno. Dan juga terakhir setelah sebelum finalisasi draft itu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu di PMFTU dan juga kepada warga IKMFTU yang mungkin teman-teman juga menghadiri kemarin. Dan untuk evaluasinya, mungkin selain pencerdasan komunal itu juga harus ada sosialisasi pencerdasan ke individunya juga dengan memberikan infografis dan isi mekanismenya kepada anggota-anggota. Lalu untuk parameter ketiga itu dipublikasikannya rekapan laporan dan penindaklanjutan tercapai karena tidak ada laporan pelanggaran yang masuk. Dan evaluasinya itu walaupun tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran seharusnya tetap dilakukan publikasinya begitu walaupun ya mungkin kosong dugaan pelanggarannya begitu. Next. Lalu untuk parameter keempat, mekanisme yudikasi itu telah selesai dan sudah ditetapkan pada awal triwulan 2 itu tidak tercapai karena mekanisme yudikasi itu baru ditetapkan pada akhir TW3 yang kemarin. Dikarenakan banyak pertimbangan demi mendapatkan keputusan terbaik untuk kita dapat menyusun mekanisme yang paling terbaik dari semuanya. Gitu. Dan untuk evaluasinya mungkin bisa lebih melihat lagi dalam penentuan parameter karena ini sebenarnya memang optimis banget ya, tapi sebenarnya bisa-bisa aja. Saat triwulan 2, tapi mekanisme yang ada masih sangat mentah ya dari tahun-tahun lalu, jadi kita benar-benar harus nge-review balik dan juga harus banyak melakukan proofread dan RDP dengan misalnya kemarin ada lembaga MM dan anak-anak FH karena mereka yang paling mengerti yudikasi, sehingga kita mendapatkan pemahaman lebih holistik gitu terkait mekanisme yudikasi ini. Dan untuk parameter kelima, itu mempublikasi mekanisme yudikasi kepada warga H+7 setelah ditetapkan itu tercapai karena sudah dilakukan publikasi dengan media infografis di IG MPMFTW. Lalu untuk keenam, melakukan penjelasan mekanisme yudikasi kepada 100% fungsionaris MPM itu belum tercapai karena baru dilakukan penjelasan komunal di rapat pleno MPMFTW. Dan mungkin selain penjelasan itu, dia bisa dilakukan juga sosialisasi atau pencerdasan secara individu ke anggota lainnya. Next. Lalu untuk parameter ketujuh itu melakukan pencerdasan mekanisme yudikasi kepada 60% staf MPM itu belum tercapai karena yang pertama itu pencerdasan hanya dilakukan secara komunal dan seharusnya dilakukan penjelasan secara individu ke staf-stafnya juga. Dan untuk parameter ke-8 melakukan perekapan laporan pelanggaran minimal 1 minggu sekali tidak tercapai karena di TW1 sudah mulai tidak direkap seminggu sekali begitu. Dan evaluasinya dari mulai running seharusnya sudah direkap laporan pelanggaran yang masuk dan mungkin bisa disusun timeline-nya untuk tiap minggunya hari apa untuk panitera yudikasi bisa membicarakan hal-hal laporan pelanggaran ini rekapnya seperti apa. Lalu untuk parameter ke-9 melakukan penyikapan maksimal H+4 apabila terdapat pelanggaran itu tercapai karena tidak ada laporan pelanggaran yang diterima. Dan ketercapaiannya itu 4 dari 9 dan karena masih ada banyak yang belum tercapai ini belum dapat diukur. Next. Lalu untuk evaluasinya, untuk keefektifan bentuknya. Jadi dalam membuat dan merancang mekanisme ini sebenarnya dirasa sudah cukup efektif ya, karena hadirnya perwakilan dari pimpinan tiap komisi, pimpinan umum, jadi diskusi dan pembahasan mekanisme dan juga isu-isu yudikasi itu lebih terbuka dan juga lebih banyak mendapatkan insight gitu. Dan terkait pendataan laporan dan penyikapan harus lebih diperhatikan lagi sebenarnya pemilihan hari-harinya begitu. Yang seperti tadi sudah disarankan, misalnya tiap minggu hari apa saja yang untuk membicarakan hal-hal rekap laporan pelanggarannya begitu. Dan untuk teknis pelaksanaannya sebenarnya dalam melakukan pendataan laporan seharusnya bisa lebih diperjelas job desk-nya agar semuanya bisa direkap baik dan juga pembukaan form pelaporan tuh harusnya idealnya dibuka semenjak TW1 dimulai gitu. Jadi semenjak forming selesai form pelaporan pelanggaran sudah bisa dipublikasi di situ. Dan untuk rencana strategis, ini pertama itu membuat dan mempublikasi infografis mengenai tahap mekanisme yudisial yang tahun ini sudah ditetapkan.
Lalu memberikan infografis mekanisme yudisial kepada anggota dan staf MPM. Lalu untuk yang ketiga itu memberikan rekomendasi untuk kepengurusan selanjutnya supaya dia bisa mengevaluasi setiap ketetapan yang membutuhkan mengenai sanksi-sanksi jika ada begitu. Next. Baik ya, berikut pemaparan pencapaian Prokomnya. Sebagai penutup, ada kesimpulan dan rencana strategis untuk kesimpulan sendiri. Jadi tahun 2020 ini kami melihat adalah tahun yang spesial, ya, di mana saat ini akhirnya inovasi lebih dibutuhkan ketimbang konsistensi produk komisi sebagai bentuk adaptasi dari dinamika yang berlangsung untuk menjaga stabilitas kelembagaan IKMF TUI. Terhitung tercapaian Prokom kolega ada 2/8 dan juga 11 produk hukum yang berhasil ditetapkan pada tahun ini. Banyak produk komisi yang tidak berjalan sesuai perencanaan awal akibat pandemi dan akhirnya dibutuhkan untuk berubah, juga banyak ketetapan yang dihasilkan sebagai bentuk adaptasi dan penyesuaian ya dari Muker 9 juga kondisi pandemi di tahun 2020 ini. Banyak sistem pengawasan dan evaluasi yang berubah untuk menyesuaikan perubahan dalam menghadapi keberlanjutan kegiatan kemahasiswaan. Selain itu juga sebagian produk komisi baru dapat terhitung keberhasilannya setelah tutup buku triwulan 3. Meskipun keberhasilan Prokom sangat rendah di tahun 2020 ini, banyak banget breakthrough yang akhirnya dikeluarkan untuk setiap produk komisinya. Harapannya untuk kedepannya agar bisa meneruskan dan mempertahankan inovasi-inovasi agar yang tahun ini tidak direalisasikan secara sempurna bisa terrealisasikan ke depannya. Untuk rencana strategisnya sendiri, ini perlu follow up secara berkala untuk progres setiap program kerja. Maaf, ini maksudnya produk komisi. Kedua, iklim internal kolega baiknya dibuat lebih fun, mengingat job desk dari kolega ini cukup banyak dan kompleks. Terus yang ketiga, lebih banyak lagi berdiskusi dengan kepengurusan sebelumnya sejak awal agar pemahaman dari tahap perancangan sampai eksekusi bisa lebih lengkap. Terus yang keempat, meningkatkan koordinasi dengan lembaga eksekutif. Yang kelima, meningkatkan koordinasi dengan pihak internal MPM, baik dari fraksi, komisi, juga pimpinan. Baik ya, mungkin sekian dari kami bertiga dan juga anggota dan staf kolega lainnya. Dengan ini kami tutup presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.